Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di online talk show YIPA dan IDN Taiwan yang bertema Long Term Career in Taiwan. Perkenalkan, nama saya Tessa dari YIPA, selaku moderator dan MC yang akan memandu di acara pada hari ini. Semoga di akhir talk show kita pada hari ini, teman-teman semua bisa mendapatkan insight tentang bagaimana cara sukses meniti karir di Taiwan, dan mungkin ada benefit-benefit yang lain juga ya. Semoga itu semua bisa berguna bagi teman-teman guys semua. Nah, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan apa itu YIPA dan IDN yang akan diwakilkan oleh masing-masing ketua dari organisasi kita. Yang pertama saya persilakan Ko Franky untuk menjelaskan tentang YIPA Taiwan, dan lalu akan dilanjutkan secara langsung oleh Ko Eri selaku perwakilan dari IDN Taiwan untuk menyampaikan 1-2 patah kata mengenai masing-masing organisasi. Silakan Ko Franky. Oke, terima kasih Tessa. Selamat siang semua hadirin yang terkasih. Pertama-tama mari kita mengucap syukur atas rahmat dan kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kondisi COVID ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam acara Long Term Career in Taiwan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Eri Wadora, Presiden of IDN Taiwan, dan segenap beserta timnya. Terima kasih juga kepada pembicara yang terhormat Pak Dede Diantono, CEO Intai Magazine, Rian Ishak, EMQ Growth Manager. Senang sekali dapat berkolaborasi dengan IDN Taiwan, pertama kali dalam acara Long Term Career in Taiwan, yang bertujuan memberikan wawasan, pengalaman dari pembicara yang sudah senior dan sukses di Taiwan. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu dengan IPA. IPA itu adalah Young Indonesian Professional in Taiwan. Kita adalah komunitas profesional yang berlokasi di Taiwan. Tujuan kita adalah kita memberikan satu komunitas, kita memberikan share knowledge, soft skill dan hard skill, agar dapat membantu teman-teman yang kerja di Taiwan bisa semakin kompeten, semakin memberikan dampak positif dan juga berhasil di sini. Dan berharap acara talk show hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang akan long term di Taiwan, menjadi profesional yang sekali lagi kompeten dan juga memberikan dampak yang positif buat ekonomi Taiwan dan juga Indonesia. Ya, melalui sambutan ini saya mewakili YIPA Taiwan. Semoga acara ini dapat sukses dan sekian, terima kasih. Saya persilakan Ko Eri langsung aja dari IDN Taiwan. Baik, terima kasih Kak Tessa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya kita kali ini dapat berkumpul dalam acara online talk show dengan YIPA. Yang terhormat, saya ucapkan pada Bapak Franky Jong selaku Executive Director of YIPA Taiwan, dan juga narasumber kita pada acara online talk show Long Term Career hari ini, yaitu Bapak Diantono Dede dan Bapak Rian Ishak. Jadi saya memperkenalkan sedikit mengenai IDN Taiwan. Kalau IDN Taiwan itu, IDN Chapter Taiwan itu merupakan bagian dari IDN Global yang didirikan pada tahun 2012 di Los Angeles saat itu. IDN Taiwan di sini kita merangkul seluruh orang-orang Indonesia yang berada di Taiwan, mau dari pekerja, mahasiswa, pelajar, sampai dengan orang-orang yang masih memiliki kecintaannya terhadap Indonesia. Dan tujuan kita di sini untuk connecting the dots dari semua lini masyarakat yang berada di Taiwan. Jadi kita berusaha mengayomi apapun kegiatannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan juga. Dari lini bisnis, budaya, pekerja profesional, pekerja PMI, dan selainnya. Mungkin begitu saja perkenalan dari saya, dan saya ucapkan selamat datang untuk para peserta yang mengikuti acara online talk show Long Term Career di Taiwan. Kita berharap dengan kolaborasi dengan YIPA, kita bisa memberikan memfasilitasi para teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan untuk lebih paham mengenai proses dan cara-cara bagaimana kita bisa bekerja lama di Taiwan untuk mengenai FBRC dan lain-lainnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ko Franky dan Ko Eri untuk penjelasannya dari IDN dan juga dari YIPA. Berikutnya,
saya akan, sebelum kita masuk ya, berkenalan dengan para narasumber kita pada hari ini, saya mau sedikit ice breaking dulu. Saya pengen kenalan sih sama teman-teman yang datang pada hari ini. Nah, boleh nggak teman-teman yang masih student, kasih, di reaction di Zoom di bawah, pencet tombol reaction jempol. Jadi aku udah tahu siapa aja masih student di sini. Nah, yang udah kerja, boleh pasang emoji senyum gitu, biar ketahuan siapa aja yang senyum. Oke, thank you udah pada kasih emoji nih. Studentnya paling semangat kayaknya ya, udah ada berapa nih? Oh, seterusnya malah banyak yang nangis nih ya. Kenapa, Ci? Kerjanya tuh sulit ya? Oke, thank you. Nah, sekarang aku mau satu icebreaker lagi, yaitu aku pengen tahu kira-kira teman-teman sih udah pada kenal belum sih sama narasumber kita? Kan kalau dari postnya IG IPA dan mungkin dari postnya IG IDN juga udah sempat ngepost ya, kita ada 2 narasumber. Yang pertama Ko Dede, yang kedua itu Ko Rian. Nah, yang udah kenal sama Ko Dede boleh pasang emoji ketawa. Yang udah kenal sama Ko Rian boleh pakai emoji kacamata hitam. Terus kalau udah kenal dulu bisa pencet tepuk tangan. Jadi aku tahu siapa aja yang udah kenal siapa aja. Aku ulang ya. Jadi yang udah kenal Ko Dede pakai emoji ketawa. Yang udah kenal sama Ko Rian pakai emoji yang pakai kacamata hitam. Oh, ada 1 tuh. Terus yang udah kenal dodonya boleh pakai emoji tepuk tangan. Kayaknya belum pada kenal ya berarti ya. Banyak kan yang kasih emoji kayak cuma 3-4 orang doang nih, 4 orang. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum kenal, kita hari ini mau kenalan dulu sama mereka. Thank you juga untuk para kedua narasumber yang hari sudah datang gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita akan kenalan dulu sama narasumber kita yang pertama itu Ko Deyantono atau yang akrab disebut dengan Ko Dede. Silakan boleh dipasang spotlight-nya untuk Ko Dede. Halo Ko Dede. Ya, halo. Halo, selamat datang Ko Dede. Nah, aku kenalin dulu Ko Dede ini tuh lulusan MBA dari UDM, University of Detroit Mercy, USA, dan juga dari Furen University di Taiwan pada Mei 2006 gitu ya. Nah, dulu Ko Dede masuk ke Taiwan pertama kali di Agustus tahun 2000 buat belajar bahasa, bener ya Ko ya? Iya, betul. Belajar bahasa. Nah, tapi tuh kayaknya belajar bahasa tuh nggak cukup buat Ko Dede. Makanya 9 bulan kemudian dia udah bikin satu toko Indo, dulu namanya Toko Indo Jaya gitu ya. Iya. Sekarang sudah banyak berubah. Jadi sekarang bisnis utama Ko Dede adalah Royal Cafe di Taan Park, dan juga ada juga Intai Magazine, mungkin teman-teman ada beberapa yang kenal ya. Intai Magazine tuh semacam online shop yang targetnya PMI Indo, bener nggak kok? Atau ya orang Indonesia di Taiwan basically ya. Iya. Terus nggak cuma bisnis doang loh teman-teman. Ko Dede ini juga penulis novel. Jadi dia nggak cuma hebat di bisnis, tapi dia juga bisa nulis buku gitu ya. Ada 3 novel yang dia tulis. Ada Aku Terjebak di Taipei City, Nikmatnya Selingkuh Formosa, sama Diaspora Cinta di Taipei. Nah, jadi dan yang mungkin yang teman-teman lebih taunya kalau Ko Dede itu ketua dari organisasi APIT. Jadi kayak panjangannya apa ya? Kalau nggak salah apa kok boleh dibantu? Asosiasi Pengusaha Indonesia di Taiwan. Oke, jadi karena udah jadi bos, sekarang dia jadi ketuanya para bos-bos di Taiwan gitu ya. Selamat datang gitu. Boleh kasih emoji tepuk tangan dulu buat Ko Dede? Welcome Ko Dede, thank you sudah datang ya. Terus kita punya speaker yang kedua, ini juga nggak kalah keren ya. Namanya Ko Rian. Halo Ko Rian. Halo. Nah, Ko Rian ini dulu juga sama, pertama datang ke Taiwan 2008 untuk belajar bahasa dulu di NTNU gitu kan. Habis itu baru dia S1 di Tongwu Dashi, jadi di Suzhou University. Sempat juga tuh exchange kayak aku dulu, perginya ke kemana, ke Eropa juga di University of Groningen, bener ya. Terus habis itu setelah lulus Ko Rian ini banyak kan berkarir terutama di daerah marketing and sales dari Telin, D2 Nova, Unite Traveler, sampai akhirnya sekarang jadi community manager di EMQ gitu. Selamat datang. Boleh kasih juga emoji buat Ko Rian. Buat kita welcome dulu Ko Rian. Thank you. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi gitu ya. Nah, jadi kayak aku pengen nanya-nanya dulu nih, pertama tanya, karena ini talk show, jadi kayak nanya bakal kedua-duanya. Tapi ada beberapa pertanyaan mungkin cuma khusus ke Ko Dede, ada beberapa pertanyaan khusus ke Ko Rian. Nanti tolong dijawab sesuai dengan pertanyaannya ya. Kalau aku ngomong terlalu cepat, tolong kasih tahu ya teman-teman, soalnya kebiasaan buruk untuk saya ngomong cepat. Jadi pertama pengen tanya dulu sih sama Ko Dede gitu. Nah, Ko Dede itu tuh dulu kan datang ke Taiwan buat belajar bahasa gitu ya. Kayak orang pikirnya tuh kalau belajar bahasa tuh ya belajar bahasa aja gitu kan. Terus aku penasaran gitu, kok bisa sih Ko Dede kepikiran gitu ya dalam datang ke Taiwan dalam 8-9 bulan tuh udah bisa bikin satu toko Indo gitu istilahnya. Nah, apa sih yang bikin Ko Dede
bisa kepikiran ide untuk buka toko Indo, terus kayak apa aja sih yang jadi resiko untuk kalau dia buka toko Indo di sana? Oke, oke, sebenarnya ide untuk buka toko Indonesia itu nggak sengaja ya teman-teman ya. Sama sekali nggak sengaja, sama sekali nggak direncanakan. Jadi tujuan awalnya ke Taiwan ya cuma belajar bahasa Mandarin, terus paling lama 2 tahun, udah rencana mau balik aja gitu. Atau pindah ke negara lain gitu. Rencananya gitu. Untuk S2-nya juga nggak di Taiwan gitu rencananya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ada tempelan di SUTAI ya, di mana National Taiwan Normal University itu yang butuh language exchange, bahasa gitu ya, pertukaran bahasa orang Taiwan. Jadi orang Taiwan ini intinya singkat cerita perlu belajar untuk bahasa Inggris, jadi cari orang asing gitu lah ya. Tapi dia nggak perlu untuk conversation-nya, tapi perlu untuk grammar-nya doang gitu loh. Jadi lebih ke benerin grammarnya dia, bahasa Inggrisnya udah lumayan sebenarnya, cuma benerin grammarnya aja. Jadi dan aku maunya bahasa Mandarin itu lebih bagus gitu kan maklum baru datang ya. Nah terus ngobrol-ngobrol makin kenal makin akrab, ngomongin ke bisnis, peluang bisnis. Karena kan kita jadi sering ketemu ya, terus ternyata aku lumayan mau curhat sama dia lah intinya waktu itu, bahwa di sini tuh kalau mau beli Indomie ataupun makanan-makanan Indonesia harus ke Taoyuan ya. Jadi kalau teman-teman semua waktu yang zaman tahun 2000 kalau udah pernah datang ke Taiwan, itu susah banget ya, nggak kayak sekarang ya. Itu harus ke Taoyuan ya. Kita harus tiap minggu itu berdesak-desakan ke stasiun Taipei menuju ke Taoyuan naik kereta api hanya untuk membeli Indomie loh. Satu dus Indomie sama makan nggak rendang, kari dan sebagainya itu tiap hari kan udah kayak tiap minggu, udah kayak liburan Idul Fitri. Jadi kita pikir waktu itu kenapa ya kalau di Taipei nggak ada ternyata. Di Taipei City waktu itu benar nggak ada. Jadi aku pikir gimana kalau kita buka ini ya teman-teman Indonesia ya sama teman Taiwanku itu ceritanya. Akhirnya singkat cerita dia juga setuju. Jadi kita ini apa namanya itu ya patungan gitulah intinya. Akhirnya terbukalah itu toko Indonesia di dalam stasiun Taipei lantai 2. Keren Dan juga. iya singkatnya gitu ya, tapi ya sebutannya luar biasa ya karena maklum nggak ada saingan waktu itu ya. Nggak ada saingan dengan jumlah penduduk waktu itu Taipei New Taipei 30.000 ya, 30.000 orang Indonesia yang tiap minggu itu lalu lalang dari stasiun Taipei ke Taoyuan. Jadi mereka udah nggak perlu ke Taoyuan lagi kalau untuk memenuhi kebutuhannya kayak bangsa Indomie gitu dan sebagainya gitu. Jadi ya waktu itu bisnisnya sih terus terang luar biasa ya waktu itu karena nggak ada saingan juga waktu itu. I see. 15 tahun yang lalu ternyata beda banget sama sekarang ya. Toko Indo sekarang berjejer Iya. kan? Iya, 22 tahun yang lalu tepatnya Tessa. 22 tahun yang lalu kan. Iya. 21 tahun, sorry. Kan 2001 ya. Berarti tahun 2000 awal Kan banget. aku datang 2000 ya. Itu kan 2000, aku bukanya 2001 bulan Juni. Oh, Bulan berarti Juni. Jadi 9 bulan. di sini. Itulah 9 bulan iya. Oh iya benar, sorry 21 tahun yang lalu benar-benar. Wow. Iya. Keren banget. Nah terus kayak dalam buka partner ini, dalam teman Koko yang orang Taiwan tuh ketemunya gara-gara belajar bahasa, bener ya? Betul pertukaran bahasa gitu. Pertukaran bahasa. Terus akhirnya masih lanjut Kak berpartner sama teman Taiwan yang ini kok? Kebetulan enggak, tapi kita bukan bisa kayak berantem seperti orang itu enggak, sampai sekarang masih baik gitu. Jadi kita dia punya bisnis sendiri, aku punya bisnis sendiri gitu ya. Kita berpartner udah berapa ya? Udah mungkin 15 tahunan ya, 15 tahun loh. Kita berpartner awet banget, tapi setelah itu kita pikir kayaknya udah nggak sejalan, jadi dia bisnis sendiri, aku bisnis sendiri, tapi masih teman baik. Jadi nggak ini ya. Berpisah baik-baik, tapi tetap teman. I see. Ternyata intinya tuh kalau kita mau ketemu partner orang Taiwan, kita juga harus berpartisipasi di acara-acara kayak gitu ya. Mungkin lebih banyak kesempatan untuk bisa berpartner sama teman-teman yang nyambung cara berpikirnya, karena maksudnya sama mau tukar bahasa kan. Jadi kayak at least Inggrisnya udah oke lah. Terus Mandarinnya juga kalau dia juga lagi belajar, jadi makanya lumayan bisa itulah ya apa namanya bangun koneksi di sana gitu kan. Iya betul sekali. Oke, keren juga kok. Gak apa-apa. Ini early job dulu ya. Jadi aku kayak nanya-nanya Korea dulu. Nah sekarang aku geser ke Korean dulu ya. Nah Korean aku mau nanya nih, kan dulu Korean juga pertama datang ke Taiwan. Early job kok di Taiwan kan langsung detailin nih gitu ya istilahnya. Iya benar. Waktu yang aku penasaran ya, kayak mungkin teman-teman sih banyak banget yang punya pemikiran sama kayak aku. Begitu kita lulus, kita tuh bingung, kita tuh mau stay di Taiwan atau pulang Indo. Kira-kira apa sih yang waktu itu membuat Korean pilih untuk kerja di Taiwan? Terus kira-kira pertimbangan apa yang aku ambil untuk akhirnya mau full time retailing? Oke. Gue sebenarnya waktu itu sama-sama yang lain ya. Jadi setelah dari exchange program balik ke Taiwan, masih ada setengah tahun waktu itu. Terus pikirannya udah pingin balik ke Eropa lagi untuk cari kerja di sana, atau enggak sebenarnya ke negara lain gitu.
tapi nggak kepikiran untuk stay di Taiwan ataupun di Indonesia. Jadi waktu itu kebetulan pas masih lagi ujian akhir, terus ini ada teman di KDI bilang, Telin mau masuk Taiwan gitu kan. Terus dia nyari marketing sales, tapi cuma buka lowongan 1 doang gitu. Terus suruh gue nyobain. Ya, jadi waktu itu iseng aja sebenarnya. Niatnya cuma iseng gitu. Terus jadi pas habis apply, terus ada pergi interview 2 kali sama CEO-nya langsung. Waktu itu CEO-nya Pak Devi. Terus lokasi kantornya tuh bagus banget karena di daerah Teknologi Park di Neihu gitu kan. Nah, terus berasanya masih inget tuh waktu pas habis selesai interview, jalan di luar langsung berasa kayak keren juga nih kalau kerja di sini gitu. Jadi awalnya cuma begitu doang, cuma ngerasa kayak keren kalau misalnya bisa kerja di Teknologi Park, udah gitu perusahaan Indo yang di Taiwan gitu kan. Terus juga Telin ini kan perusahaan Telkom besar banget gitu grup. Jadi gue ngerasa kalau buat resume itu bagus banget pengalaman. Ya terus waktu itu serahin ke Tuhan, akhirnya dapat gitu, dapat kerjaan, ya udah stay aja. Terus bersyukur sih bisa dapat kerjaan ini. Terus maksudnya untuk satu batu loncatan yang gede banget gitu. Tapi beneran awalnya sama sekali nggak ada rencana untuk stay di Taiwan. Oke. Jadi kalau Kodede tadi kan tiba-tiba ketemu dengan partner gitu ya, akhirnya lanjut berbisnis lama gitu. Kalau Korean juga sama, tiba-tiba ada juga jalan yang dibuka di sini, makanya Korean stay lama di sini gitu kan. Nah, tapi kan itu kan satu ya kok, Telin Taiwan gitu. Terus kenapa kok masih tetap stay long gitu sampai akhirnya dan tetap fokusnya di marketing and sales ya. Terus lanjut lagi ke perusahaan berikutnya kalau tadi ada D2, namanya D2 Nova. Ada Nova, ada United Traveler, sampai akhirnya sekarang tetap di EMQ gitu. Kayak apa sih yang membuat Koko tetap stay di Taiwan for that part gitu? Oke. Jadi career plan ya. Jadi kebetulan banget emang dari awal kan pengalaman Rian sebenarnya cuma marketing and sales. Tapi waktu itu gara-gara masuk Telin tuh industrinya jadi jelas telekomunikasi dan teknologi gitu. Terus pas di Telin waktu itu Rian sekitar 2,5 tahun. Terus memutuskan untuk berhenti dan waktu itu pinginnya juga keluar dari Taiwan. Terus waktu itu dapatlah lowongan di D2 Nova. Waktu itu juga nggak sengaja banget dapat dan bidangnya sebenarnya lumayan nyerempet gitu. Kalau di Telin kan cuma telekomunikasi ini. Nah terus kalau yang D2 Nova itu dia bikin aplikasi semacam Skype. Jadi itu temanya industrinya makin nambah satu bagian yaitu telekomunikasi plus teknologi. Nah waktu itu mikirnya keren banget gitu. Maksudnya bisa belajar bisa ngelangkah kedua industri bersamaan gitu. Dengan background yang gue udah punya, yaitu di teknologi. Waktu itu kepikirannya di kepala langsung gini, wah bagus nih, maksudnya karir gue bisa naik di marketing and sales. Terus waktu itu tawarannya pun, sebenarnya pas di Telin gue 2,5 tahun itu posisinya cuma asisten manager gitu. Dan nggak naik gitu jabatannya. Terus pas begitu masuk di Nova, ditawarinnya langsung posisinya marketing and sales manager. Terus industrinya pun nambah, telekomunikasi plus teknologi. Terus pas di tahun berapa ya? 2018 kayak. Itu mulai lagi gencar-gencar apps, software gitu-gitu kan. Jadi waktu itu gue ngerasa ini bagus banget buat masa depan gue. Terus makanya gue ambil kesempatan itu gitu. Nah, setelah dari D2 Nova pun sama. Waktu itu masuknya ke United Traveler ini sebenarnya dia itu telekomunikasi. Dan itu dia juga ada apps, teknologi. Dan satu industri tambahnya lagi adalah target pasar dia itu bergerak di bidang traveler. Jadi waktu itu United Traveler ini dia punya Kuwaitai itu apa sih? Pokoknya dia punya tender di Taoyuan International Airport. Ada di seluruh airport Taiwan, ada di Jepang, sama di Hong Kong. Nah waktu itu di pikiran gue juga sama. Gue udah punya modal di telekomunikasi plus teknologi, sekarang ditambahin lagi di bagian leisure. Ya, kalau gue pribadi, gue demen banget. Gue zaman di Eropa tuh gue exchange program, gue sebenarnya nggak sekolah. Sekolah lah. Setuju. Iya, gue sekolah, waktu itu gue udah nyiapin nih, exchange program, gue udah nyiapin, pokoknya gue harus ambil kredit berapa, dan gue harus punya waktu untuk backpacking 13 negara. Ya, jadi gue pribadi kayak gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu pas dapat lowongan di United Traveler pun gue juga ngerasa pas dan oke, udah gitu sesuai dengan hobi kemauan gue, plus bisa memperlebar industri bisnis marketing and sales gue gitu. Terus akhirnya gue dapet sih. Tapi Korea sendiri itu sebenarnya di beberapa kerjanya itu mengurus market Taiwan atau mengurus market Indo ya? Yang aku penasaran.
Beda-beda. Jadi nggak berubah-berubah terus. Ya, kalau kayak di Telin itu udah pasti market Indonesia yang di Taiwan. Terus habis itu pas di perusahaan yang kedua itu di Tunova, itu market Indonesia di Taiwan sama market Taiwan yang B2B. Terus kalau di United Traveler itu marketnya unik. Selain Indonesia, ada juga Filipina, Thailand, jadi VIPT ya, Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand, plus foreign market. Itu lebih lebar lagi. Ya. Jadi semua pokoknya traveler, ataupun yang foreign worker, ataupun yang business traveler, itu semua masuk. I see. Thank you. Nah, itu kan bagian pertama ya, tentang early career sampai sekarang. Aku penasaran, aku balik tadi ke Kodede dulu ya. Yang pertanyaan sebenarnya buat dua-duanya sih. Kayak, kan kita tinggal di Taiwan gitu ya, sampai maksudnya kayak Kodede sama Korean aja datang ke Taiwan tuh untuk belajar bahasa gitu kan. Berarti kan sebenarnya skill Mandarin tuh penting banget gak sih buat ada di Taiwan gitu kan. Nah, aku pengen tahu dari sisi kalian berdua, misalnya dari Kodede dulu nih, kan Kodede buka bisnis di sini, terus sekolahnya juga di sini S2-nya. Kira-kira skill bahasa Mandarin itu sepenting apa sih untuk kita punyai gitu kalau kita di Taiwan? Kalau bagi aku penting banget ya. Justru ketika aku dari Indonesia waktu itu mau ke Taiwan, tujuannya ya karena menganggap bahasa Mandarin penting banget untuk kedepannya. Dan ternyata memang benar ya. Di 22 tahun lalu tuh aku mikir bahasa apa sih selain bahasa Inggris itu ya. Jadi aku pikir mumpung kita masih muda ya cobalah kuasai bahasa ini karena menurut kita penting banget ya. Dan ternyata memang benar sampai sekarang makin lama makin penting bahasa Mandarinnya. Dan selama aku di sini ya jelas kepake banget ya, terutama dalam berwirausaha, berhubungan dengan para supplier Taiwan itu sangat penting ya. Karena suppliernya juga kebanyakan kan orang Taiwan ya. Seperti itu sih, penting sekali itu, Tessa. Dulu waktu Kodede pertama buka bisnis itu tuh ada masalah nggak dengan skill bahasa Mandarin? Jadi kayak betul sekali nih, betul iya. Jadi kan aku kan waktu awal nggak mungkin udah bagus ya. Jadi nah untungnya partnerku ini juga udah bisa bahasa Inggris ya intinya. Jadi ketika aku kurang paham ngomong sama dia kita pakai bahasa Inggris sehingga bisa itu nyambung terus gitu loh. Jadi beruntung banget partnerku ini paham bahasa Inggris. Jadi partner dari language exchange gitu kan, terus akan jadi partner bisnis gitu, jadinya ya bagus juga karena beruntung dia bisa paham. Kalau enggak, wah kewalahan juga ya, bisa salah paham terus kita. Nggak mungkin bisa bertahan lama ya. Gitu sih. Faktor keberuntungan juga yang Tessa menurut aku ya. Lumayan ya, kayaknya kalau nggak pakai bahasa Inggris gimana aja, aku nggak kebayang sih. Iya, betul. Bisa kewalahan itu, benar. Bisa salah paham. Ya. Oke. Kalau dari Korea sendiri, menurut Korea penting nggak bahasa Mandarin? Penting banget. Itu pasti sih penting, benar. Iya, karena... Karena? Oke. Jadi sebenarnya awal-awal ya, kalau mau bilang kayak 5 tahun lalu, 10 tahun lalu gitu kan, market Taiwan ini termasuk market yang masih sebenarnya kan belum yang terlalu international gitu kan. Jadi bahasanya pun segala macam mereka lebih ke bahasa lokal, itu udah pasti gitu. Nah, beda halnya kalau misalnya kayak sekarang, jadi semua orang udah pakai bahasa Inggris atau apapun, itu otomatis lebih gampang. Tunggu bentar ya. Oke. Gak apa-apa. Kayaknya ambil barang guys si Korea. Room service, sorry. Oh, oke. Lagi di kamar hotel. Iya. Oke, jadi balik lagi. Ya. Jadi bahasa itu penting. Apalagi kalau misalnya kalian ada yang belajar international business. Kayak gue background gue international business gitu kan. Jadi salah satu yang penting banget itu sebenarnya adapting the local market gitu. Nah, kalau kalian ada di posisi kita di Taiwan, kalau kita maunya mereka adapting to our language, itu udah pasti kesalahan besar itu pertama. Jadi yang menurut gue paling penting itu pertama, lu harus understanding itu the local market kan. Otomatis dong, karena kalau kita punya bos atau atasan semuanya emang orang Taiwan, walaupun dia bisa bahasa Inggris sekalipun, kita jangan expect dia untuk selalu pakai bahasa yang kita pakai. Kita harus selalu expect untuk kita tuh yang futsu lebih banyak gitu. Ya, karena kita kerja buat dia dong. Ya, itu pasti. Dan dalam perjalanan karir gue merasa dari titik pertama gue bisa dapat detailin, itu karena bahasa Mandarin. Itu udah pasti. Jadi kayak dari CEO Telin yang waktu itu yang pas interview Rian, mereka itu udah buka lowongan pasti maunya 3 bahasa. Indonesia, Mandarin sama Inggris gitu kan. Karena CEO kita ini dari Indonesia. Dia tuh home staff gitu kan, dan dia nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Jadi dia expect ada satu orang yang bisa bawa dia untuk ketemu dengan sangsang, ketemu dengan operator lokal,
Bahkan waktu di kerjaan pertama gue masih ingat, gue masih kuliah, waktu itu masih sekitar bulan Mei Juni, masih menjelang ujian. Terus mereka udah bilang, kamu diterima, di-hire, jadi begitu hari lulus langsung full time. Terus tapi dia udah nggak sabar nih, karena waktu itu udah persiapannya udah gencar banget, udah cepet-cepetan. Akhirnya dia bilang, mulai bulan Mei udah masuk part time dulu. Terus gue langsung dikirimin email isinya kontrak bahasa Mandarin semua. Bayangin, anak lulusan S1 bahasa Mandarin ini sangat terbatas, dikirimin kontrak operator yang tulisannya semua Mandarin. Iya. Nah itu kesetresan berat, tapi itu memaksa gue untuk sebenarnya belajar cepat sih. Iya. Jadi bahasa Mandarin tuh sangat penting. Aku lumayan penasaran sih dari Kodede dan Korean sendiri gitu ya. Kan tadi udah sama-sama bahasa Mandarin itu penting. Tapi kan aku cukup yakin kalian berdua nyampe ke Taiwan tuh sama-sama nggak bisa bahasa Mandarin. Makanya kalian ngambil kelas bahasa dulu. Bagaimana progres kalian dari yang awalnya tuh istilah tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa baca, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya tuh Kodede tuh sampai udah 22 tahun tinggal di Taiwan. Aku yakin Kodede ngomongnya udah lancar banget kali itu. Udah kayak sama kayak orang Taiwan mungkin logatnya ya. Sampai Korean juga sekarang masih tetap stay di Taiwan dengan hal yang sama tuh kayak progresnya gimana? Kodede dulu mungkin. Silakan Kodede. Oke, kalau aku sebenarnya sebenarnya udah lumayan bisa dalam tanda kutip itu, Tessa. Kan jadi sebelum ke Taiwan itu aku les bahasa Mandarin dulu. Les bahasa Mandarin di Surabaya, tapi aku sama sekali lesnya itu khusus untuk conversation gitu loh. Jadi sama-sama Laosennya itu aku nggak mau les pakai tulisan Mandarin, aku nggak mau. Aku cuma mau fokus untuk percakapan aja. Jadi sebelum ke Taiwan itu paling nggak untuk sehari-hari itu udah lumayan paham gitu, nggak sampai ngeblank itu nggak gitu. Jadi aku ke Taiwan lebih fokus ke ini tulisannya. Tapi setelah itu kan untuk memperdalam percakapannya tentu pasti belajar dong gitu. Tapi paling nggak aku bukan dari nol ceritanya. Jadi nggak sekaget kayak teman-teman yang lain yang mungkin baru sama sekali nol gitu ya. Nah itu mungkin nyemplung. Iya itu agak iya betul. Kalau aku kebetulan sih belajar dulu. Udah lumayan ada, tapi lalu berprogres semakin lebih bagus justru karena language exchange tadi atau betul. Jadi pas Kodede dulu ngambil S2 tuh Mandarinnya udah lebih oke dibanding pas pertama kali datang. Iya, betul. Kan S2 itu temannya orang Taiwan semua. Aku orang asing sendirian tuh. Kebetulan. Iya. Ini tesisnya bahasa Mandarin juga kok. Enggak, bahasa Inggris. Jadi S2-nya aku maunya bahasa Inggris, nggak mau Mandarin kan kurang pede. Kan kayak kelemahan kita kan untuk tulisan Mandarinnya ya. Jadi maunya tetap yang S2 yang bahasa Inggris. Gitu. Jadi teman-temanku semuanya orang Taiwan juga paham bahasa Inggris ya. Jadi ya mudah, very easy gitu. Iya. Kalau Korean sendiri gimana? Kalau Kodede tipe yang rajin ya, kok ya belajar dulu. Kalau gue tipe yang males. Gue beneran jujur, gue orangnya males sih. Ya jadi gue lebih suka yang lebih bisa yang praktikal. Jadi maksudnya saran gue nih ya, kalau buat teman-teman yang Mandarinnya belum jago, boleh kerja di restoran atau di coffee shop gitu. Itu cepet banget. Dulu gue dulu di NTNU di Chauta kan. Gue belajar 2 tahun, tapi yang makin jago bukan bahasa Mandarin gue, malah bahasa Inggris gue gitu. Iya. Karena teman-teman kan foreigner nih, terus mereka kan banyak yang tertarik sama bahasa Inggris, misalnya orang Hong Kong atau Malaysia gitu. Akhirnya bukan gue yang adapt Mandarin, malah mereka yang ikut-ikutan gue belajar pakai bahasa Inggris. Nah, tapi setelah itu, gue ingat deh, tahun ke-3 atau 4, gue mulai kerja di coffee shop, restoran, itu beneran Mandarinnya cepet banget. Iya. Intinya expose yourself to the culture nggak sih? Makanya kita lama bisa mulai menyerap bahasa yang sering dipakai sehari-hari gitu kan. Iya. Nah, kalau males kerja, cari pacar aja orang Taiwan. Ya nggak kok? Komen. Apalagi kalau berantem tiap hari. Wah, kalau lu berantem tiap hari 1 minggu perfect man. Oke, jadi tips yang pertama kerja di Taiwan, kedua cari pacar orang Taiwan. Korea sendiri pacar orang Taiwan, Bang? Dulu pernah lah. Bisa kasih tips lucu banget. Nah, tadi kan Korea udah kasih tips. Kalau Kodede ada tips nggak kok? Gimana cara kita bisa improve bahasa Mandarin kita di Taiwan? Kan seperti aku tadi bilang itu kan temanku kan S2 kan orang Taiwan semua ya. Tentu sehari-harinya bukannya ngomong bahasa Inggris, bahasa Mandarin terus pastinya ya. Kalau kita nggak bahasa Inggris jadi ya di dalam pelajaran aja kuliah aja ngomongnya bahasa Inggris ya. Kalau dosennya bilang ya presentasi gimana ya bahasa Inggris, tapi setelah itu ya semuanya bahasa Mandarin pastinya ya. Jadi ya makin improve belajar bahasa Mandarinnya sama mereka. Sampai sekarang kan tetap bergaul kan sama mereka ya. Tetap itu sih.
Jadi ya kalau mau improve ya tetap sebisa mungkin bergaul dengan orang Taiwan sebanyak mungkin ya. Itu sih ya, dengan yang native speaker-nya gitu lah. Setuju Gitu. sih. Cuman Ya. sekarang menurutku tantangan paling gede ya dari antara orang Indo sekarang, karena di masing-masing sekolah ya orang Indo itu terlalu banyak. Sama kira udah ngegeng sama geng orang Indo. Jadi udah Mandarin nggak pinter-pinter. Segitu-segitu aja gitu. Karena temannya sama orang Indo. Teman-teman denger tuh, dicari apa namanya, kalau mau Mandarin cepat pinter, perlu cari di sekolah harusnya ada programnya sih, kadang-kadang belajar bahasa Mandarin, kalau nggak language exchange. Siapa tahu tuh ketemu partner bisnis sama kayak Kodede kan. Jadi akhirnya ntar kita melihat toko-toko Indo yang baru di Taiwan, siapa tahu gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya aku pengen tanya sih kayak, tapi ini mungkin akan agak berbeda dari jawaban Kodede sama jawaban Korean ya, karena industri kalian lumayan beda gitu kan. Nah, dari industri Kodede dulu deh. Kayak Kodede sendiri bagaimana menilai working culture orang Taiwan gitu. Kan Kodede dulu di Taiwan tuh kan buka bisnis ya, maksudnya sama orang Taiwan. Kayak partneran sama orang Taiwan tuh kayak apa sih? Misalnya Kodede juga pernah kerja di Indo atau yang lain, mungkin bisa dibandingin gitu. Apa sih bedanya gitu? Kayak how professional are Taiwanese? Mereka tuh santai atau gimana gitu? Boleh tolong jelasin kok. Iya betul, orang Taiwan itu terus terang agak kaget itu kalau soal waktunya disiplin banget ya mereka ini ya. Kan kalau kita mungkin janjian dengan siapa kan agak telat ya. Kalau nggak telat dalam tanda kutip kurang puas gitu kalau saya kalau orang Indo umumnya gitu ya. Ya ini harus dirubah ya. Jadi agak susah dirubah ini. Masalah on time-nya ini loh yang memang apa namanya itu dalam tanda kutip nih perlu dirubah ya kalau mau dengan orang Taiwannya. Jadi seringkali kalau janjian itu mesti aku sering-seringnya telat gitu. Sering-seringnya telat. Ya itu udah on time jam 1 beneran gitu. Jam 2 jam 2. 00 200 kalau kita 2.30 gitu. Jadi ya demikianlah ceritanya. Itu kedisiplinan waktunya orang Taiwan luar biasa dengan teman-teman ini. Itu yang harus belajar ya dengan mereka ini. Itu sih. Dan yang lainnya kebanyakan orang Taiwan menurut aku yang aku kenal orangnya jujur ya. Jujur, terus disiplin, ramah-ramah gitu ya. Itu sih, ramah-ramah sekali. Ramah, jujur, disiplin. Itu sih yang bisa aku pelajari dari mereka. Umumnya ya. Gitu. Umumnya. Terus Ya. kalau gitu pas Kodede buka perusahaan, maksudnya kayak buka toko Indo, terus akhirnya ada Intan Magazine, work culture apa yang Kodede bangun gitu di sini? Culture-nya karena kita lebih banyak bersentuhannya pada akhirnya kan lebih banyak bersentuhan dengan orang Indonesia ya, maupun ketika aku buka toko Indonesia maupun dengan buka kan ada pernah buka majalah Indonesia ya, majalah Monthly Magazine ya, majalah Intebu itu selama kurang lebih 12 tahun lah. Itu lingkungan kita terus terang juga banyak orang Indonesianya. Jadi ke orang Taiwan lebih ke teman-teman kuliah, terus para supplier, apa namanya itu bos-bos percetakan gitu ya. Itu juga ya itu tadi disiplin, mereka juga tepat janji, terus ya harus menyesuaikan lah ya. Terus kalau pembayarannya itu harus juga on time, kalau janjinya sekian ya juga nggak molor ya gitu ya. Kita bisa nggak ada trust ya. Seperti itu sih. Itu pengalamannya Tessa. Thank you kok. Jadi basically kalau misalnya lagi kerjasama dengan orang Taiwan, kita perlu ingat budaya mereka yang cukup disiplin, budaya yang karena kita harus ditinggalkan gitu kan. Terus kita juga perlu menjaga janji-janji kita kasih. Kalau janji jam berapa, kasih on jam berapa, nggak boleh telat supaya bisa bangun trust gitu. Kalau nggak, kalau jadi jelek juga ya gambaran. Gue dulu pernah nih partner sama orang Indonesia telat lah, udah gitu suka telat nggak bayar gitu ya kan, kayak aduh agak malu ya sebagai orang-orang Indonesia gitu. Ini budaya bagus banget sih untuk dipelajari gitu kan. Nah, thank you kok itu yang dari sisi itu kan membangun bisnis. Kalau dari Korea sendiri gimana? Dari Telin, kan Telin mungkin lebih ke arah perusahaan Indo di Taiwan ya. Tapi kan Korea juga udah sempat kerja di 3 tempat lainnya gitu. Kira-kira working culture apa sih yang berbeda dari mungkin dari beberapa, nggak tahu mungkin apakah beda semua atau nggak sama atau gimana, boleh jelasin kok. Iya sebenarnya kalau gue perusahaan yang gue rasa yang paling Taiwan yang gue pernah join itu yang Unite Travelers. Itu dia karena mungkin atasannya juga orang Taiwan, dan gitu juga udah berumur, terus timnya pun juga jadi tim level manager ke atas, semua beneran orang Taiwan sih. Terus beneran Taiwan abis. Nah kalau bagi gue ya impression gue terhadap orang Taiwan itu mereka itu orangnya apa ya kayak patuh aturan gitu loh. Nggak kayak kita kan orang Indo sebenarnya orang yang tipe-tipe gue rasa kayak rada-rada apa rebel gitu loh. Misalnya disuruh pakai sabuk pengaman, kagak mau. Terus bilang bakal ditilang, pakainya begini di belakang gitu kan. Kayak gitu kan. Tapi kalau orang Taiwan misalnya begitu pemerintah keluarin peraturan, pakai masker, pakai apa. Naik taksi duduk belakang harus pakai sabuk pengaman, nurut semua. Nggak banyak tanya gitu loh. Nggak kayak kita orang Indo.
Ya, terus kalau dalam dunia kerjaan, gua rasa itu yang sangat beda mencolok itu adalah kaku. Gua ngerasa orang Taiwan kaku sih. Apalagi kalau misalnya kayak atasan udah bilang, peraturannya seperti ini. Misalnya dia bilang apa? Siapan itu pengen efek tuh. Kalau siapan itu, kalau perusahaan Taiwan Tulen nih ya, kalau bosnya belum cabut, nggak ada yang berani jalan gitu. Employees-nya gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lain kayak 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 gue dulu detailin gitu kan. Maksudnya kadang kayak detailin mungkin bos gue dulu lumayan suka stay sampai malam gitu. Tapi kita bebas aja gitu. Asal udah siapa sejian boleh cabut. Nah, yang unik lagi kayak sekarang di EMQ, ini perusahaan mix banget karena bosnya juga ABC. Udah gitu work culture-nya itu beneran sangat international. Bule Jadi banget. iya, foreigner kita lebih baik daripada lokal, bisa dibilang gitu. Terus kalau yang lokalnya pun rata-rata juga maksudnya pernah stay di luar negeri, kalau nggak dari lulusan luar negeri gitu. Terus bahasa yang kita pakai pun daily language-nya itu semua Inggris gitu. Ya kan? Kalau di IMQ. Terus enaknya IMQ itu bosnya udah datang, misalnya bosnya datang jam 8 nih, karena rumahnya deket sama bos. Terus employee datang ada yang jam 10, 11 gitu. Bodo amat. Terus misalnya kayak pulang kerja juga bosnya masih duduk sono, semua orang juga pulang aja. Bahkan pulang lebih awal pun juga boleh. Nah, jadi sebenarnya bedanya apa kalau misalnya dalam dunia kerja itu kalau orang Taiwan dia pedulinya sebenarnya dengan itu, lu taat gak sama peraturan. Makanya ada peraturan, makanya kalau di perusahaan Taiwan itu ada yang gini, lu kalau datang on time, full 30 hari, 30 days straight, gitu, lu bakal dapat bonus, gitu-gitu kan. Tapi kalau di perusahaan asing, nggak ada yang begituan. Dia taunya pokoknya kerjaan lu bagus, KPI lu nangkep, tinggi, lu bakal dapat bonus. Nggak peduli lu kerja kayak gimana. Kayak sekarang gue di IMQ, gue udah work from home dari, nggak tahu dari kapan, udah lama banget, udah berbulan-bulan. Bahkan gue sekarang work from Singapore. Next week gue ke Indonesia, itu bebas. Pokoknya bagi bos kita, kerjaan beres. Gitu. Oh, I see. Very interesting ya. Ternyata banyak banget Beda banget. culture yang berbeda. Tapi yang aku tangkap kayaknya yang ada orang Indonesia perlu belajar kalau masuk ke dalam company Taiwan, kita jangan kaget dengan kekakuannya. Terus jangan kaget dengan kedisiplinan mereka dalam waktu. Terus juga mungkin yang kalian pernah shock gak sih pas mungkin lebih Korean yang berasa kali ya. Kayak pernah shock gak sih dengan culture yang tiba-tiba full bahasa Mandarin gitu misalnya di kantor. Shock banget pasti. Dulu gue masih ingat pas di United Traveler itu perusahaan pertama gue beneran sangat Taiwan banget. Udah gitu kalau pas lagi Monday meeting tuh, dulu kita Monday meeting, aduh itu stres karena gue termasuk senior manager yang paling muda satu-satunya. Dia tuh foreigner. Yang lain tuh udah kayak AI om gitu kan. Terus jadi pas mau meeting tuh semua mata udah ngeliatin gue gitu, nggak bisa ngomong. Harus pakai Mandarin. Ya, itu beneran susah banget. Tapi ya akhirnya Korean gimana cara mengatasi kesulitan dengan bahasa Mandarin itu gitu? Gini nih, pernah dengar ini nggak? Orang Mandarin, orang Taiwan suka bilang gini nih, "Lu kok pusen ikan? Lu kok pusen hakan ka, terus ikan ka." Jadi kalau baru hari dengar, coba jelaskan. Ya? Jadi awkward gitu, awkward. Jadi kalau misalnya dalam hal sehari-hari, misalnya gue ngelakuin sesuatu hal, kalau gue awkward, lu pasti bakal lu menang gitu. Karena gue awkward duluan. Tapi kalau misalnya gue ngelakuin hal yang bodoh dan gue nggak awkward, lu yang bakal awkward. Pernah dengar istilah ini nggak? Nggak tahu ya? Belum pernah dengar sih itu biasa. Oke, jadi intinya bodoh amat. Jadi lu harus tahu maksudnya kayak gue waktu itu berusaha ngomong sama diri gue sendiri adalah gue emang foreigner dan bahasa Mandarin gue terbatas. Jadi managers yang lain dia bakal expect gue bisa menyampaikan 100% sama seperti dia gitu. Nah, kalau gue punya mindset yang seperti itu, gue bakal tertekan, gue bakal ada yoyali. Akhirnya saat gue present, gue bakal kayak takut-takut, malu-malu atau apa. Tapi waktu itu gue mencoba mengubah mindset gue bilang, mereka harus tahu gue bukan orang Taiwan. Dan gue hari ini ada di sini jadi manager, emang karena skill gue ada. Tapi bukan berarti Mandarin gue itu 100% sama kayak mereka gitu. Jadi gue bodo amat. Kalau misalnya gue nggak bisa pakai Mandarin, gue campur Inggris. Kalau dia nggak ngerti, dia malu akhirnya gitu. Ya, jadi harus pede lah. Menurut gue pede, tapi juga maksudnya kita juga berusaha semaksimal mungkin. Jadi jangan expect lu selama 2 tahun di perusahaan itu lu bahasa Mandarin lu gitu-gitu doang gitu. Lu harus tetap pelan-pelan naik. Tapi jangan bukan berarti kalau lu belum sampai ke level Mandarin yang cukup, lu tuh ngerasa
lu kayak apa? Kayak lu kecil gitu. Jangan. Poinnya bagus banget sih menurutku, kayak kenali diri sendiri, jangan takut, tapi juga jangan berhenti mengembangkan diri sendiri gitu ya, basically. Supaya kita nggak merasa tertekan dengan apa yang orang lain lihat gitu ya, tapi kita juga tetap bisa jadi lebih baik dari sebelumnya gitu kan ya, Ko ya. Oke, thank you, Ko. Benar banget. Nah, penasaran sama ini sih, pertanyaan berikutnya adalah kayak ada nggak sih do's and don'ts waktu kalian berkarir, dan misalnya kayak kalau dia mungkin spesifik ke berpartner dengan orang Taiwan dan membangun bisnis di Taiwan gitu ya. Ada nggak sih do's and don'ts-nya di sana? Terus nanti kalau buat Korean berarti do's and don'ts berkarir di Taiwan gitu istilahnya. Berpikir nih Ko Dede ini. Silakan Ko Dede. Apa ya? Yang pertama ya kita harus jaga etika lah ya, pertama ya, nomor satu ya. Etika itu penting sekali ya. Terus tepatin janji, terutama untuk masalah uang ya, kalau dengan orang Taiwan ya. Masalah uang, masalah time mungkin hal tanda kutip bisa dimaafkan ya. Tapi kalau masalah uang ya bye-bye ya, kalau misalnya nggak bisa nepatin gitu ya janjinya gitu ya. Seperti itu sih. Yang kedua apa ya, etika, kejujuran, terus tepat waktu, maksudnya tepat dalam tanda kutip menepatin janji dalam hal uang ya, nomor satu itu. Itu mungkin saya yang bisa disampaikan. Jangan melanggar perjanjian aja lah gitu. Jangan melanggar perjanjian atau melanggar etikanya gitu. Jangan melanggar. Iya. Dusnya jaga etika, dusnya jangan melanggar. Mirip-mirip basically ya. Iya, betul sekali. Kalau dari Korea ada nggak kok untuk berkarir di Taiwan, kira-kira apa sih do's and don'ts-nya? Berkarir di Taiwan, ya etika sih udah pasti ya penting. Dan menurut gue kita sebagai foreigner di negara orang, kita benar harus ini sih, kita harus adapt, itu pasti sih. Ya, maksudnya ya namanya kita di negeri orang gitu. Ya makanya kita tetap harus banyak hal, bukan cuma 1-2 hal, tapi mayoritas pada akhirnya emang kita yang benar harus adapt sama bos kita, tim kita, mungkin supervisor kita gitu kan. Terus kalau dalam karir, karena kalian harus tahu nih, maksudnya saat kita kerja sendiri sama kerja ikut orang itu beda banget. Saat lu kerja sendiri, misalnya kayak kita berbisnis gitu, lu beneran bisa jadi diri lu sendiri, itu pasti kan. Lu bisa nyampein apa yang lu mau. Tapi saat lu kerja ikut orang, lu punya atasan, bukan berarti apa yang keluar dari pikiran kita yang kita anggap benar itu yang bakal dipakai. Itu harus tahu. Ya kan? Jadi kan pasti ini sering nih sama atasan, kita misalnya disuruh bikin desain atau apa. Jadi kalau kamu graphic designer, terus lu udah bikin desain yang menurut lu bagus dan perfect. Oh ini ngetrend nih, anak milenial demen nih, marketnya Taiwan demen nih. Tapi saat bos lu bilang enggak, ya udah, that's the answer. Ya maksudnya lu boleh nyampein apa yang pendapat lu gitu, opini lu terhadap apa yang lu bikin, terhadap pemahaman lu terhadap market gitu. Tapi kalau atasan lu bilang no, that's a no. Lu dibayar sama dia soalnya. Itu yang penting. Terus sebenarnya kalau gue sendiri, sebenarnya gue sekarang lagi udah mulai bikin bisnis di Taiwan. Jadi gue ada join sama orang Taiwan, kita bikin, ini lumayan unik nih sekalian promosi. Jadi kita bikin bisnis ini, jual baju anjing. Ya, jadi kayak yang apa sih istilahnya? Lincing gitu kan. Terus ada topi, ada apa, iya kayak gitu-gitu buat anjing, kucing lah segala macam. Udah mulai dari bulan 12 kemarin. Nah, kalau dalam berbisnis ini sih do's and don'ts-nya mungkin gue rasa saat bisnis sama temen ya terutama ya. Harus hati-hati. Everything has to be put in the contract. Itu pasti. Jangan cuma kayak ngomong-ngomong doang terus oh iya jalan-jalan ntar lu bagi segini gue segini gitu-gitu. Itu penting. Kalau buat bisnis semua beneran sama temen deket pun segala macam semua harus ditulis di atas kertas gitu. Hitam di atas putih lah, kalau nggak ntar semuanya hilang kan. Iya, ya untuk menjaga hubungan juga. Karena kadang itu ada kesempatan untuk ngeles, bakal ngeles pasti semua orang, ya kan. Tapi kalau saat lu udah tulis itu beneran hitam di atas putih, ya sama-sama tahu nggak bisa ngeles, akhirnya hubungan lu sama dia pun juga terjaga gitu. Jadi ini sebagai precaution ya untuk menjaga hubungan yang baik dengan partner gitu kan. Jadi aku lihatnya cuma ketemu do's doang sih, nggak ada don'ts kayaknya. Tapi kayaknya ada beberapa pertanyaan menarik nih dari kolom chat. Mana chat aku sebentar ya. Di kolom chat ada beberapa yang nanya, oh iya ini bagus juga nih. Kayak dari Ci Abi nanya kan, kayak pas kalian kerja gitu,
Kayak tadi Korean kerja di tempat yang kantor yang full Taiwan, ada yang macam-macam. Terus ada Korea juga kerja bangun bisnis. Kalian pernah nggak sih mendapat diskriminasi gitu dari vendor, dari supplier gara-gara lu bukan orang Taiwan ya, jadi kayak agak-agak ada diskriminasi. Kira-kira pernah terjadi nggak tuh? Ini nanya ke Dua-duanya. Korean dulu deh. Kok Dede? Gue sering dong. Sering itu pasti banget. Diskriminasinya enak atau enggak? Atau maksudnya kayak menekan kah? Atau cuman kecil-kecil aja gitu? Kayak apa bentuknya? Sebenarnya sih nggak mungkin menekan ya. Pasti dia cuman kayak ngomong, misalnya dari hal-hal yang kecil. Misalnya kayak, lu bukan orang Taiwan nih. Kalau enggak, kok Mandarin lu nggak jelas ya atau apa gitu. Ya kayak hal-hal gitu tuh sebenarnya mematikan mental gue. Jadi, aduh, tadi Pal gue telepon pede-pede. Jadi nggak pede. Ngefek. Ya, ada ya berarti. Kalau ke Dede pernah mendapat diskriminasi nggak di sini? Pernah nggak ya? Susah diingat kayaknya. Justru kenangannya bagus semua ya kayaknya. Boleh dibilang nggak pernah ya saya. Justru baik-baik aja mengetahui kalau kita ini orang asing, justru Thank you. Mereka sopan ya, malah lebih sopan terhadap dibandingkan dengan orang Taiwan sendiri mungkin ya. Atau mungkin aku yang lebih beruntung ya, nggak tahu lagi. Jadi, Mandarin itu terlalu bagus kok. Iya, kayaknya kalau Dede Mandarin udah sama baik-baik orang ya. Taiwan nih ya. Baik-baik kayaknya mereka ini. Kan mungkin kan hubungannya lebih banyak ke supplier ke kitanya gitu. Jadinya ya dia kan butuh kita gitu ya. Jadinya baik-baik gitu Tesan. Baik-baik, sopan, gitu deh pokoknya deh. Menyenangkan ya. Gitu ya. Okay. Cuman yang diskriminatif mungkin inilah ya, mungkin apa namanya pernah aku ngalamin, tapi ini kan ketika naik taksi gitu ya, kan kadang-kadang malas naik mobil dan naik taksi gitu ya. Ini paling agak fatal menurutku ya. Maksudnya ketika kita tahu kita ini orang Indonesia, kita ngobrol-ngobrol, dia kan apa namanya itu kan kantor ke rumah gitu ya, ke apartemen. Dia bisa bilang gini pas nyampe, kok bisa lu orang Indo tinggal di sini? Maksudnya aku agak tersinggung ya waktu itu ya. Kan ngobrol-ngobrol enak ketawa-ketawa gitu ya. Terus dia bisa ngomong begitu pas turun, terus dia satu kalimat kok dia bilangnya, kamu orang Indonesia kok bisa tinggal di sini ya? Emang nggak boleh orang Indo tinggal di sini kan? Terus harusnya tinggalnya gimana? Gue cerita jelek-jelek gitu. Jadi itu yang menurut aku agak menok sekali. Jadi kalau gitu image kamu begitu ya. Yang untuk sopir taksinya itu ya nggak semua kali ya. Tapi ya menurut aku berarti dia agak diskriminatif gitu dalam tanda kutip ke orang Indonesia umumnya gitu ya. Maunya seperti apa tinggalnya gitu ya. Gitu. Yang pantas gitu buat orang Indonesia. Itu ya agak mengagetkan sih. Tapi secara umum bagus ya, ada saja. Itu mungkin agak error aja mungkin orang Taiwan itu satu itu. Agak error. Padahal ngobrol santai gitu, tenang-tenang, gembira, ketawa-ketawa. Pas kesini udah, kok bisa tinggal seperti tempat ini? Heran. Malah heran sama dia, kok kenapa? Harus tinggal di mana gitu. Supaya bisa menyesuaikan kamu gitu kan aneh. Itu aja sih. Agak unik orang itu. Mungkin itu kali ya, ada di orang Taiwan ada lumayan melekat kan gambaran bahwa ya orang Indo kan itu pembantu yang jaga anak. Iya. Jadi kayak waktu ngeliat Pak Dede udah bisnismen dilawan ya, punya rumah tempat bagus ya, emang Pak Dede jago dong. Jangan dibandingin. Kan aneh ya gitu ya, aneh banget itu ya. Kenapa nggak boleh tinggal tempat yang menurut mereka itu bagus itu aneh. Oke. By the way, teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan yang misalnya habis dengar mau nanya langsung taruh di kolom chat ya. Ntar kalau kebaca aku bakal coba sampaikan di sini juga ditanya sekalian. Terus ada yang nanya nih ke bisnis itu lebih enak sama orang Indo atau sama orang Taiwan sih? Untuk berdua-duanya. Ternyata kan dua sekarang bisnismen ya. Jadi kayak pertanyaan cocok nih kayaknya nih. Gimana Pak Dede? Aku ada beberapa bisnis yang partner sama orang Taiwan, ada sama orang Indonesia, ada apa ya? Sebenarnya ya sama-sama aja, ada resikonya juga ya sama-sama ya. So far sih nggak ada bedanya, yang penting jelas aja, gentleman agreement juga lah gitulah. Kan kadang-kadang kalau ditulis kontrak pun kadang-kadang kalau diakalin kan juga bisa-bisanya ini partner kita ya, etikanya aja gitu loh. Itu sih Tessa, menurut aku ya sama-sama aja sih menurut aku. Sama-sama aja. Kalau buat Korean sama atau beda tuh? Sama nggak ya? Beda nggak ya? Menurut gue kalau disuruh milih, gue lebih pilih ke sama orang Taiwan kali ya. Kenapa tuh? Karena kenapa ya? Gue ngerasa orang Taiwan lebih terstruktur sih. Apa mungkin gue belum ketemu bisnismen ya. Selain Dede kayak susah deh kalau ketemu bisnismen Indo yang jago di Taiwan. Kalau sama Dede enak, juga rapi, terstruktur gitu.
Tapi maksudnya kalau sekarang sama siapa ya bisnis yang bisa diajak bisnis di sini? Belum tahu sih. Ko Frankie. Sama Ko Frankie kan juga seru nih. Sama aja lah sebenarnya jawabannya menurut gue pasti ada positif ada negatifnya masing-masing. Kalau sama Indonesia mungkin bisa ngerasa komunikasi lebih lancar. Terus kita juga sama-sama orang Indonesia pasti istilahnya apa ya, mindsetnya pasti juga lebih sama gitu, kayak goal itu lebih nyerempet karena mungkin pandangan orang Indonesia pada umumnya apa, pinginnya apa, yang penting cepet sukses berhasil itu goal ya. Tapi kalau bagi orang Taiwan maunya apa, mereka mungkin lebih pinginnya stabil dan long term. Nah jadi saat lo nyampein ini apa goal bisnis gitu, kalau gue ngerasa sama orang Indonesia mungkin bakal lebih sama, lebih gampang. I see. Oke. Noted, thank you untuk jawabannya tentang apa namanya yang tadi kan. Nah, aku mau nanya berikutnya lagi nih. Ini mungkin pertanyaan lebih nyambung dengan topik kita hari ini kan. Kan temanya long term career. Nah, aku yang lumayan penasaran tuh gimana caranya Ryan bisa Korean sih terutama ya. Kalau ntar aku ganti pertanyaannya. Cuma buat kalau Korean kan maksudnya dulu di Talent tuh bisa asisten manager, terus sekarang akhirnya yang kedua tadi di Tunova tuh udah manajer, terus sekarang juga manajer lagi gitu. Kayak gimana sih caranya kamu climb the ladder, naik gaji and everything dalam perusahaan yang sama di Taiwan gitu istilahnya? Tahu kapasitas sendiri itu harus. Kedua juga tahu kapan harus bisa juga harus berani keluar, maksudnya lompat dari comfort zone. Sebenarnya detailin itu enak banget, jujur. Detailin itu maksudnya beneran kayak sehari-hari apalah makanan ada nih, pokoknya semua kayak disiapin gitu. Terus tapi dalam hal terus gue detailin belajar banyak banget. Beneran waktu itu bisa dibilang gue berasa apa yang selama gue 2,5 tahun itu lebih gue beneran bukan cuma asisten manajer, tapi dalam keseharian gue beneran acting CEO gitu kan. Karena dulu CEO kita sama sekali nggak bisa Mandarin, padahal seluruh partner kita di sini semua orang Taiwan. Akhirnya dari awal itu gue terpacu untuk beneran upgrade Mandarin gue kan. Pertama gue cuma fun doang. Jadi kalau ada meeting sama operator, kita datang semua nih, gue sama CEO sama satu lagi ada tuh manager gitu, VP. Nah terus jadi mereka yang ngomong, gue cuma terjemahin. Tapi di tahun kedua udah beda. Mereka udah nggak ikutan meeting. Gue mewakili mereka. Jadi gue cuma pulang kantor kasih laporan, oh hasil meetingnya begini. Terus kadang pun kayak keputusan gue bakal disuruh ambil duluan, gitu. Terus nanti minta konfirmasi dari mereka. Jadi beneran makin belakang gue ngerasa, kapasitas gue tuh bukan cuman assisting doang atau managing doang gitu. Gue beneran sudah belajar untuk bisa mikir, untuk bisa ambil keputusan, untuk how to talk with people, untuk misalnya kayak bahkan kayak dulu meeting gue tuh beneran sama orang-orang petinggi-petinggi operator gitu loh. Ya. Jadi karena dari situ gue ngerasa gue nggak bisa stay di sini terus. Emang gue bakal belajar lama. Tapi gue nggak mau cuman di sini doang. Gue pengen ngelihat keluar gitu. Gue lumayan ini sih nggak gampang puas orangnya. Ya makanya gue jomblo lama. Ya itu. Ya joking. Kayak ya, promosi jadi nih kayak si Korea. Ya anyway, bercanda biar pada nggak ngantuk. Ya jadi gue ngerasa waktu itu udah waktunya nih gue harus lompat. Terus gue harus cari yang lain. Terus waktu pas gue lompat ke perusahaan yang di Tunova ini, perusahaan Amerika kan. Gue pede gitu dengan apa yang gue bawa. Karena gue ngerasa, gue 2,5 tahun ini gue acting CEO gitu. Jadi pas gue interview sama mereka pun gampang. Jujur waktu itu gaji gue naiknya tuh banyak banget. Gue langsung bilang gue maunya manajer. Gue nentuin harga gue gitu. Dulu detailin gaji gue sebenarnya termasuk udah tinggi. Terus gue pas masuk itu di Tunova, gue langsung bilang, gue mau level ini, terus gue mau gaji gue segini, segala macam, terus kasih. Terus gue pas dikasih, gue juga kaget. Iya. Pede. Terus habis itu di Tunova pun, gue juga pas lompat ke perusahaan selanjutnya, itu gue juga sama. Gue ngerasa kapasitas gue udah cukup untuk bisa jadi di atas manajer. Waktu itu gue apply-nya langsung senior manager. Ya terus jadi kepala departemen juga yang di airport. Nah itu gue juga pokoknya pede. Tapi pede juga bukan karena tong kosong gitu, karena gue beneran bawa ilmu gitu. Tadi pertanyaan apa sih, kok jadi lupa ya? Karena climb the ladder. Oh iya. Dan lain-lain. Udah sih cerita dia apa lu? Apa? Kok lucu banget. Jawab lah ya.
Terjawab. Jadi intinya wherever we are, pasti pertama belajar banyak-banyak belajar dulu kan. Nah, saat udah banyak belajar, udah mengisi nih otak kita, kapasitas, skill, kalau udah maju, ketahu oh ini udah terlalu nyaman nih, udah boleh keluar dari tempat sekarang, terus pas pindah ke tempat lain udah mesti punya tahu gambar diri kita siapa, kita punya apa yang bisa kita offer, apa yang bisa kita minta kan gitu istilahnya. Baru nanti kita bisa terus naik kalau dari Taiwan gitu kan. Nah, dulu gue sering bilang ini loh, ada teman-teman yang sering sharing misalnya kerjaannya nggak enak atau apa, aduh bosan gini-gini. Jawaban pertama gue selalu bilang keluarlah, cari yang lain. Iya, karena gue merasa banyak orang begitu. Dia udah ngerasa dia stuck di satu perusahaan, tapi dia takut untuk keluar. Karena dia ngerasa gue kalau keluar gue bisa dapat yang lebih bagus nggak, atau bahkan dapat yang sama kayak begini pun gue nggak bisa gitu. Banyak banget orang Indo yang punya ketakutan itu, apalagi masalah visa itu mengganggu banget. Tapi gue encourage banyak teman gue keluar, pindah. Gue usir pokoknya. Diusir terus sama Korean ternyata ya. Oke, tadi kepikiran satu pertanyaan lupa, benar. Itu kan bangun karir di Taiwan ya, jangan takut. Nah, kalau dari Ko Dede dulu deh. Kalau dari Ko Dede ada itu nggak? Menurut aku kurang ngerti sih kan kalau bangun udah bikin bisnis kan udah CEO ya, udah bos gitu. Gimana ya niti karir? Gimana mungkin gimana expand bisnis kali ya pertanyaannya? Apa ya, bisa menyesuaikan, kalau dari sisi aku bisa menyesuaikan ya. Jadi ketika contoh waktu itu ada peluang untuk bikin yang majalah Indonesia di Taiwan gitu mungkin ya. Jadi ya kita garap ya sampai 12 tahun ya. Tapi setelah era berganti ke era digital ya menyesuaikan kembali Tessa. Jadi intinya ya pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi saat inilah gitu lah. Pada waktunya gitu loh. Kalau berubah ya berubah. Kalau mau tetap eksis di bisnis gitu ya. Kalau enggak ya kita tergerus ya. Gitu. Jadi intinya pintar-pintar beradaptasi dengan kondisi bisnis saat itu. Itu sih kalau dari sisi aku gitu, Tessa. Kalau bisnis tuh lebih ke arah itu nggak sih, ikutin tren, ikutin apa? Iya betul sekali. Kita pandai-pandai mengetahui trennya customer kita ya, arahnya kemana gitu ya. Mau nggak mau gitu ya, gitu. Seperti itu sih. Pintar-pintar beradaptasi lah gitu. Kalau mau survive gitu. Seperti itu, Tessa. Oke, thank you, Po. Tadi aku kepikiran buat Korean. Kalau Korean sih itu sih lebih ke arah penasarannya kayak ternyata tuh berarti dari pengalaman Korean ya yang bisa maksudnya naik gaji segitu cepat, naik proses dari asisten manajer jadi manajer, senior manajer itu berarti itu jadi orang Indonesia atau foreigner itu bukan halangan ya untuk meniti karir di Taiwan gitu ya basically. Tapi dengan catatan Mandarinnya juga harus bagus ya. Nggak boleh nggak ada Mandarin gitu kan istilahnya. Oke. Good. Bisa jadi halangan, bisa jadi kelebihan. Gimana tuh? Bener. Halangannya kenapa? Kalau Mandarin lu nggak jago, akhirnya lu jadi halangan dong, ya kan? Bener. Tapi kalau kayak misalnya kayak gua Mandarin oke, misalnya Inggris juga oke, itu mah jadi nilai plus yang sangat-sangat. Oke, thank you Ko. Oke, ini udah masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Nah, kan Pak Dede tuh Ko Dede ya udah tinggal di Taiwan tuh 22 tahun. Masih beda dikit dong sama umur aku sekarang BDW. Terus kalau Korean udah 14 tahun, still counting gitu. Aku udah kayak, aku bentar lagi jadi anak Ko Dede boleh nggak? Jadi anaknya Ko Dede. Ditembak langsung sama Tessa. Iya. Nah, kalian udah tinggal lama banget di Taiwan kan? Ko Dede udah 22 tahun, Korean udah 14 tahun gitu. Lumayan penasaran gitu dengan the reason kenapa kalian mau stay selama itu di Taiwan gitu. What makes you love Taiwan mungkin sampai akhirnya kalian mau tinggal segitu lama di Taiwan. Terus bahkan Korean udah PRC ku juga kan dari 2019. Terus kayak kenapa belum pulang Indo dari sampai sekarang? Nggak pulang-pulang ke Indo gitu sampai sekarang. Nggak for good lah ya istilahnya. Daripada Ko Dede dulu deh. Ko Dede. Kalau aku sering dapat pertanyaan ini, saya sering banget ya. Gimana tuh? Jawabannya adalah karena bisnis masih jalan. Kalau nggak jalan ya sudah pulang. Balik kandang tuh. Jadi intinya ya nggak tahu, mungkin rencana Tuhan juga gitu ya. Jadi kan seperti dari awal aku bilang nggak sama sekali serius nggak ada rencana lo tinggal di sini. Rencana indahnya itu maksudnya pindah-pindah ke negara dari S1 sini, Mandarin S2 kemana, S3 kemana gitu, rencananya begitulah. Seperti umumnya pelajar di sini gitu ya, umumnya gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba rencana Tuhan berubah menjadi seperti ini ya. Dan nggak ada serius, nggak ada mau rencana untuk sampai puluhan tahun di Taiwan, sama sekali nggak ada.
Jadi waktu mengalir begitu saja, sibuk dengan bisnis masing-masing, terus masih bertahan, masih still survive ya. Jadi ya itulah membuat kita tetap bertahan. Kalau enggak kan ya tetap ya pastinya pulang ya. Jadi ya depends ya, tergantung. Tapi tidak ada bilang harus di sini gitu, enggak sih ya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu tinggal di sini ternyata not bad juga ya gitu loh maksudku ya. Apalagi aku sudah kebetulan udah keluarga, punya anak-anak. Menurut aku ya not bad lah intinya lah. Seperti itu tinggal di sini. What makes Taiwan better Iya. dari Indonesia kalau gitu deh? Iya. Apa yang membuat Taiwan lebih baik dibanding Indonesia? Buat Satu disiplinnya itu, terus yang kedua yang nggak kalah pentingnya itu keamanannya ya. Karena yang aku suka tinggal di Taipei City terutama, kan di mana-mana ada kamera tuh saya, kalau ya di sudut-sudut gang pun semua ada kamera semuanya, jadinya aku merasa aman. Yang nomor itu yang mungkin nggak bisa kebeli di tempat umumnya yang lainnya gitu ya. Jadi terus polisi juga di mana-mana ya. Jadi semakin banyak polisi yang putar-muter gitu ya di Taipei City, aku merasa aman sih. Merasa aman. Karena juga ada anak-anak gitu. Jadi ketika mereka sama temannya bermain atau gimana gitu ya, kita merasa lebih secure gitu ya. Nggak merasa terlalu khawatir gitu ya dengan anak-anak kita. Karena ya Taipei City ya kamera di mana-mana, polisi di mana-mana gitu ya. Jadinya keamanannya juga terjamin. Karena udah pernah kebuktikan nih, dulu HP pernah hilang ya. Kalau di Indo atau di tempat lain mungkin kan hilang aja. Mungkin hilang beneran ya. Tapi di Taiwan ini serius mujizat di Taiwan ini, mujizat. Jadi aku pernah HP hilang di Malaysia, beneran hilang, nggak ada harapan. Kalau di Taiwan HP pernah hilang serius balik ditelepon sama polisi suruh ngambil. Terus pernah naik motor, zaman dulu pernah naik motor ya, hilang, itu juga balik. Jadi di Taiwan ini benar-benar amazing gitu ya. Kita nggak perlu nyogok polisinya, nggak perlu ngasih yang aneh-aneh gitu, pokoknya lah. Malah servisnya bagus, terus semuanya gratis. Aku bilang bayar berapa ya? Nggak ada bayar sama sekali, gratis. Itu yang aku bilang wow banget ya. HP hilang ketemu, motor hilang ketemu, luar biasa. Setuju banget. Aku pernah pokoknya, 2 kali itu HP, sekali hilang dompet, 3-3 ketemu. Iya, pernah aku naik taksi waktu itu kemana ke Yunin ya waktu itu ya. HP ketinggalan, malah sopir taksinya itu nungguin sampai aku baru sadar baru kalau ternyata aku itu HP ku hilang. Aku balik ke tempat yang awal, taksinya nggak kabur. Masih nungguin lama gitu, nungguin aku sampai sadar gitu. Terharu banget loh. Jadi kejujuran orang Taiwan itu menurut aku tuh sangat-sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa menurut aku ya. Bagus banget etikanya. Jadi dia benar-benar mengesankan lah kalau itu kan bukan buat orang asing itu ya. Serius luar biasa sih. Itu sih. Kejujurannya itu yang nggak tahan ya, luar biasa. Etikanya itu. Bagus, keamanannya juga. Iya, itu sih. Thank you. Kalau Korean kenapa tuh masih mau tinggal di Taiwan sampai hari ini, bahkan sampai apply PRC? Kayak pertanyaan ini lebih cocok tanya ke Taiwan. Kenapa dia masih mau gue? Karena jujur gue beneran dari awal, gue beneran plan keluar dari Taiwan itu selalu ada. Beneran. Terus kayak bahkan yang terakhir di United Traveler itu kan di airport kan. Itu bisnisnya mayoritas itu kan emang untuk traveler gitu kan. Dan tahun 2020 itu kan mulai COVID. Itu kita ditutup loh. Terus beneran gak ada kerjaan. Nah, itu gue waktu itu ditutup 3 bulan, terus akhirnya memutuskan untuk keluar. Terus habis keluar, kan Usingcia tuh, habis itu keluar, terus gue udah mikir, aduh, ya udahlah, stay di Taiwan, bentar, nunggu COVID agak reda, terus gue cabut gitu ke nyari kerjaan yang lain. Tahu-taunya gue malah dapat kesempatan aneh lagi gitu. Di pas masa COVID itu yang paling konyol. Terus gue tahu-tahu dari Instagram ditawarin ini iklan. Nah, itu pas masa COVID, gue kagak ada kerjaan full time. Terus tahu-tahu dicari sama agensi Taiwan, syuting iklan bank tuh gue masih inget. Salah satu bank Taiwan. Terus kali syuting iklan dapat 3 episode iklan 2 tahun, dipakai kontrak 2 tahun, dapat uang banyak. Terus gue mikir, seru juga ini nih kayaknya nih. Nah, terus habis itu sama agensi dikenalin, terus dapat beberapa iklan itu berentetan tuh. Jadi tahun 2020 akhir, setengah tahun belakang tuh gue beneran udah nggak ada kerjaan, terus gue tahu-tahu dapat ini banyak banget syuting iklan macam-macam. Terus sampai ada sinetron, terus waktu itu pernah masuk syuting filmnya Netflix walaupun cuma 3 episode gitu kan, lumayan.
Terus ya itu, terus gue dapat habis dari sono, terus tahu-tahu masuk IMQ, ditawarin di IMQ. Terus gue ngerasa gila, gue kapan dikasih keluar Taiwan? Nggak tahu. Iya. Jadi ternyata Korean tuh artis diam-diam ya. Tapi kita nggak ada Artis yang tahu aja diam-diam. kalau kalau Korean juga artis di Taiwan, lucu banget. Oke. Iya. Jadi seru sih, pengalamannya banyak. Nggak sengaja semua beneran. Nggak sengaja. Kira-kira ya mungkin dua pertanyaan terakhir gitu ya, kayak apa namanya, apa sih benefit long term karir dari Taiwan, lama tinggal di Taiwan dibanding kalau kita tinggal di Indo gitu? Kayak have you ever thought about it? Atau misalnya ya Korean nggak pernah nggak sih berkarir di Indo ya? Mungkin kalau gitu kasih tanya benefit di Taiwan yang Koko dapetin selama beberapa belas tahun tinggal di sini. Kalau Dede juga kira-kira dibandingin kan dulu kalau Dede di Indo dulu kan, baru ke Taiwan gitu. Tapi ini kejawab tadi kali ya, kan dibilang Taiwan lebih aman, beretika, dan lain-lain. Atau ada jawaban lain mungkin dari Ko Dede? Ya. Kan aku dulu dari Indonesia ya S1, terus sempat kerja sebentar, langsung ke sini. Jadi hidupku setelah lulus ya banyak di sini terus kalau tanya benefit apa ya? Secara apa nih materi? Kalau materi bisa beli rumah, mobil, bisa berkeluarga. Oh gitu itu ya. sih kayaknya lama banget buat saya. Itu ya. Bisa berkeluarga, punya apa ya? Udah apa ya benefitnya apa lagi ya? Ya itu tadi keamanan, terus apa ya? Mungkin tingkat korupsi juga rendah menurut aku dalam tanda kutip ya. Jadi sini lebih aman juga. Terus ketika kita taat bayar pajak juga istilahnya juga apa ya, lebih aman lah ya. Ketika kita kelebihan bayar pajak pun kadang dibalikin loh. Di sini yang amazing juga ya menurut aku ya. Jadi ada aja tiap tahun kelebihan bayar pajak dibalikin tuh duitnya sama pemerintah. Ini yang menurut aku wah luar biasa ya. Jadi nggak kaget kalau kita kelebihan bayar sesuatu apa dibalikin. Kelebihan bayar parkir pun juga dibalikin. Pernah kemarin kita dapat pemberitahuan kelebihan bayar uang parkir. Jadi Taiwan ini apa ya? Jujurnya tuh keterlaluan dalam tanda kutip ya, baik dalam masyarakatnya sendiri maupun pemerintahnya juga. Kalau lu lebih bayar dikasih dibalikin gitu. Kelebihan bayar pajak pun sampai beberapa puluh ribu NT dibalikin gitu. Bisa kayak gitu loh di sini sistemnya ya teman-teman. Jadi ya itu yang membuat kita makin jatuh cinta ya tinggal di Taiwan ya. Meskipun untuk kedepannya gimana ya tergantung dari rencana Tuhan ya. Itu sih. Demikian Tessa. Thank you. Kalau Korean sendiri mau menambahkan? Benefit yang gue dapetin selama kerja Taiwan nih. Gue ngerasa sih skill sih itu pasti. Jadi emang kayak terbukti deh skill yang lu dapat saat lu kerja di luar negeri sama dibandingin sama pas lu kerja di negeri sendiri itu jauh lebih gede dan cepat itu pasti. Karena at the same time lu nggak cuman lu nggak cuman taking care of your work, tapi lu beneran taking care of your life. Ya, kayak di Indo kan banyak orang mungkin tinggal di rumah sendiri, makan nggak usah mikir, terus mobil motor ada, bensin kadang dibayarin atau apa, jadi kayak semua tuh keamanan lu bakal ngerasa lebih safe karena lu tinggal sama keluarga. Tapi saat lu di negeri orang, bahkan saat lu mau pilih makan pagi itu pun satu keputusan yang lu harus ambil dan itu butuh mikir gitu kan. Jadi dari hal-hal kecil kayak gini tuh beneran kayak lu terlatih untuk ambil keputusan, untuk berani salah, untuk berani nyoba atau segala macam. Jadi gue ngerasa sih skill-nya banyak di Taiwan yang gue dapetin gitu. Oke, thank you so much. Satu lagi ya Tessa, itu ya, aku lupa sampaikan itu pergaulan yang menurut aku lebih internasional ya dia. Pergaulan kita lebih internasional, terus kemampuan berbahasa asing kita lebih terasah gitu ya. Terus wawasan luas. Jadi kalau kita tinggal di luar negeri kan berarti kan dalam tanda kutip itulah ya. Cara pandang kita berpikirnya juga lebih luas ya. Lebih luas, terus apalagi ya? Lebih cinta Indonesia dalam tanda kutip. Dibanding yang di Indonesia sendiri menurut aku ya. Karena apapun kita kan lebih suka mungkin dalam tanda kutip makanan Indonesia, tontonan yang Indonesia, semuanya serba Indonesia gitu ya mungkin ya. Karena kita tinggal di sini ya. Itu juga membuat kita lebih cinta tanah air ya kalau yang di luar negeri itu ya. Yang aku berasain seperti itu ya. Sehingga ada gerakannya diaspora Indonesia tadi itu. Jadi itu beberapa benefitnya tadi yang mungkin aku tadi lupa sampaikan sih. Oke, demikian Tessa. Thank you Ko Dede. Kita masih ada waktu nggak ya? Aku sampai nggak tahu kita sebenarnya sampai masih panitia. Apakah aku masih punya waktu atau udah harus masuk ke dalam Q&A?
ada satu pertanyaan sih di sini. Mungkin aku baca dulu kali ya. Buat apa namanya? Kayaknya ini buat dua-duanya mungkin ya. Dia ditanya dari Cindy Ciawi, apakah ada kriteria khusus untuk apply visa berbisnis atau kerja di Taiwan? Kayaknya kalau kerja harusnya kan standar ya. Kayak biasanya kan kita umumnya pakai poin nggak sih kalau pertama-tama. Tapi kan kalau Dede kan dulu harusnya visa. Kalau Dede dulu di sini akhirnya visa investor kah? Ya, investor, betul. Investor. Kalau Korean sekarang APRC jadi nggak ngaruh kan sebenarnya dua-dua ini. Dulu pakai poin. Dulu pakai poin ya. Jadi in general teman-teman kalau misalnya mau kerja di Taiwan untuk pertama kali fresh graduate hampir pasti pakai poin sih. Kecuali kalian mau buka bisnis kayak Dede masuknya visa investor gitu misalnya. Oke. Sekarang ada visa baru lagi namanya ini ARC Gold Card. Itu juga boleh dicek. Jadi kalau kamu dari lulusan universitas yang terkenal di luar negeri, kayak di Indonesia mungkin UI atau nggak tahu apa aja gitu, lu bisa apply. Jadi dapat ARC dulu baru cari kerja. Di IMQ lumayan banyak foreigner yang pakai gold card. Harus iya ya, kayak itu keren banget sih. Tapi harus lulusan ternama di luar negeri ya. Kalau lulusan Taiwan doang nggak kehitung kan? Taiwan harusnya, oh iya. Mungkin ada beberapa sekolah yang included Kak. Boleh dicek. Oke, kalau gitu. Mungkin untuk segmen ini ada closing terakhir. Aku punya 4 pertanyaan singkat. Ya, jadi jawabannya cuma perlu satu kata doang kok. Jadi kalian untuk for sekarang ya, untuk Dede sama Korean, for good di Taiwan atau di Indo? Sekarang deh, untuk sekarang gitu. Taiwan. Kok Dede? Iya, sama. Taiwan. Oke. Beli rumah enakan di Taiwan atau di Indo? Indo ya, lebih gede. Di Taiwan mah kecil lewat apartemen doang. Oke, terus kalau gitu pertanyaan lumayan general, tapi boleh diinterpretasikan sendiri-sendiri. Jadi kalian lebih pilih Taiwan, lebih pilih Indo? Untuk lebih pilih Taiwan atau pilih Indo? Untuk hal apa dulu nih, Tessa? Aku kasih kebebasan, kalian mau nganggap itu untuk bidang apa? Pilih Taiwan atau pilih Indo ya? Pilih Indo. Tetap cinta Indo. Pilih Indo. Indo gue juga ya. Tetap. Jadi even though untuk tinggal long term career enak di Taiwan lebih nyaman, tetap darah Indonesia. Luar biasa banget bos speaker kita pada hari ini ya. Boleh kita tepuk tangannya teman-teman pakai emoticon? Oke, nah sekarang ada sedikit segmen Q&A buat teman-teman yang mau nanya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung drop your questions di kolom chat. Nanti aku bakal baca, siapa tahu speaker kita masih bisa jawab di sini. Mana chat aku? Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Nggak ada ya? Nah, kalau sudah ada, terjawab semua yang tadi ditanya juga, kita bakal masuk ke segmen berikutnya. Ini udah selesai, teman-teman. Thank you banget udah stay. Thank you banget buat Dede dan juga Korean yang bersedia untuk datang untuk memberikan insight yang interesting sekali ya tentang long term career di Taiwan. Dan ini dua pembisnis dan dua karir profesional yang sangat keren sih menurutku. Kayak udah segitu lama tinggal di Taiwan masih bisa naik dengan cepat karirnya dan buka bisnis yang begitu bagus di Taiwan kan. Nah mungkin sebelum kita tutup banget, minta tolong Dede dan Korean sama-sama kasih sedikit pesan buat teman-teman yang masih di Taiwan supaya kira-kira kalian mau kasih wejangan apa buat kalian gitu, buat mereka yang beberapa udah mulai kerja, beberapa masih student gitu. Pesan dari aku dulu ya. Mungkin yang pertama, yang paling penting mungkin harus mengetahui passion kita dulu ya. Passionnya kita di sini tuh apa sebenarnya di Taiwan sini ya. Kalau memang ada passion, memang suka tinggal di Taiwan dalam tanda kutip gitu ya, ya boleh itu kejar mimpinya gitu ya, maupun berbisnis maupun kerja di Taiwan. Yang kedua, taatilah peraturan. Benar-benar serius taati peraturan untuk bayar pajak juga ya. Kalau berbisnis ya usahakanlah ya sebisa mungkin taat bayar pajak itu. Benar-benar atuhi peraturan pemerintah Taiwan kalau mau stay lama di sini. Gitu ya. Karena pengalaman mengatakan kalau kita berbuat banyak hal yang ilegal di Taiwan ya cepat lambat akan ketahuan. Dan itu dendanya dan sanksinya luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalau mau stay lama di Taiwan, usahakan terus berbuat hal yang legal sih. Itu. Demikian. Oke, thank you.
Kalau Korean, mungkin ada mau kasih pesan buat teman-teman di sini? Gue ngerasa buat kalian semua yang sekarang mungkin lagi kuliah atau mungkin baru mulai kerja gitu, beneran harus udah mikir plan ke depannya kalian tuh mau jadi apa gitu kan. Karena kalau kalian udah jelas dengan gambaran akhir, maksudnya goal kalian di mana, kalian bakal lebih jelas untuk nyusun your path gitu. Thank you kok. Begin with the end in mind ya. Jadi kayak tahu dulu mau ngapain gitu istilahnya. Kok bahasa lu keren-keren sih? Adapting dong sama Komomo kan. Mantap, jadi nggak kalah keren sama kalian. Oke. Nah, jadi kayak ini udah selesai. Jadi kayak kita akan secara simbolis memberikan sertifikat appreciation untuk KODD dan juga untuk Korean. Aku akan minta tolong untuk Ko Franky untuk kasih sertifikat dulu secara online, secara simbolis. Silakan operator Zoom kita untuk apa namanya, untuk meng-highlight Ko Franky dan sertifikatnya. Mana nih operator kita nih? Ko Franky dan hilang. Sebentar. Pemberian sertifikat KODD akan diwakilkan oleh Ko Franky. Silakan KODD juga di itu. Terus sertifikatnya Koang. Oh. Halo. Oke. Nah, silakan Ci Abi tolong bantu fotonya bisa dihitung. Oke, ya. Sudah Kak Ci Abi? Sebentar, 3, 2, 1. Oke, thank you Ko Dede, thank you. Ya, thank you. Terus yang kedua akan untuk Korean akan diwakilkan oleh Ko Eri. Oke, udah nih. Ciabi. Ko Eri mukanya boleh kelihatan ke tengah sedikit, jangan di bawah. Oh, ini di foto nih ceritanya. Iya, di screenshot aja sih kita. Oh, oke. Oke, di foto. Silakan dihitung Ciabi. Sudahkah Ciabi tidak ada suaranya? Oke. Sudah? Oke. Oke ya. Dan terakhir kita akan tutup dengan satu sertifikat untuk apresiasi dari YIPA untuk Ko Franky kebalik. Dari YIPA untuk IDN. Oke, jadi ini sebentar Ko Franky-nya hilang. Oke. Kok Eri dia? Oke, ini dia. Ini untuk mewakilkan, ini sebagai bentuk terima kasih dari IDN dan YIPA karena sudah bekerja sama dengan di acara kali ini. Oke, udah semua? Udah, Ci? Oke, kalau gitu kita stop semuanya dan kita akan foto bersama. Teman-teman diundang untuk menyalakan video kalian. Kita akan sama-sama foto bareng. Perlu nyalain video ya kalau bisa. Karena nanti kita pas mau door prize yang ditunggu bersama-sama ini harusnya langsung segera nyalain kamera dan mic-nya. Kalau nggak dinyalain kita bakal segera gugurkan. Halo, boleh nyalain sebentar videonya? Oke, pelan-pelan mulai nyala nih videonya nih. Mendengar kata door prize semua langsung tidak sabar untuk menunggu. Kayak langsung semangat nyalain kameranya. Oke, kita lihat dulu muka-mukanya nih. Oke, udah lumayan banyak yang buka. Ayo ditunggu teman-teman yang lain.
Sudah? Kurang lebih udah masih ada menyalakan video lagi. Oke, Cici silakan ambil alih aja buat ngitung dari halaman apa namanya page pertama dan page kedua. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Bentar ya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Tiga, 2, 1. Oke. Kalau kedua, Ci, jangan lupa. Atau udah semua? Udah. Udah semua ya, oke. Thank you teman-teman. Nah, kita akan masuk ke penghujung acara yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Silakan Mas Ang boleh di screen share. Di screen share Oke. Nah, jadi teman-teman yang berhak masuk ke dalam list di sini itu bukan sekedar yang daftar datang di hari ini, tapi yang kemarin udah mengisi form pendaftaran di form pendaftaran Google Form-nya. Jadi kalau misalnya nama kalian nggak ada di situ, berarti kalian mungkin nggak mengisi Google Form. Nah, untuk mendapatkan door prize pada hari ini, teman-teman juga harus datang di acara hari ini sampai saat ini. Nah, jadi peraturannya adalah nanti akan di-spin oleh Mas Ang. Untuk namanya keluar, harus segera pencet di reaction, ada pilihan raise hand, terus segera buka kamera dan buka mic-nya, dan kalau nanti baru itu dianggap sebagai menang. Aku bakal hitung 3 kali. Kalau misalnya dihitung sampai ketiga nggak ada, kita akan langsung lanjut ke orang berikutnya. Oke? Oke ya. Nah, jadi kita silakan Mas Angnya yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Jeng jeng. Nggak ada drum roll nih, lucu. Ricky siapa ya? Siapakah yang daftar dengan atas nama Ricky? Coba ya, namanya Ricky, panggilan pertama, segera raise hand dan buka videonya. Ricky, untuk yang kedua, panggilan yang ketiga Ricky, nggak ada. Oke, nggak ada. Silakan Mas, dihapus. Kita draw lagi. Hapus dulu ya. Hapus. Saya hapus. Draw lagi, 1, 2, 1, 2, 3. Jeng jeng. Siapakah orang beruntung berikutnya? Kita cuma punya 1 AirPods second generation. Shilatan. Oh. Silakan raise hand. Gua kenal nih, gua tau dong. Kalau misalnya datang, 1 panggilan pertama, kalau datang harus segera raise hand dan buka videonya. 2 panggilan kedua nggak ada. Dong. Panggilan ketiga. Panggilan ketiga. Ayo cepet. Hapus Mas. Hapus? Oke. Oh my god. Next. Langsung pencet aja Mas. 1, 2, 3. Jeng. Siapakah yang akan menang kali ini? Dan dia adalah siapa tuh? Sabto Wijanarko. Silakan Sabto. Panggilan pertama. Apakah datang orangnya? Sabto, panggilan kedua. Sabto, panggilan ketiga. Hapus. Next. Aduh. Hapus next. Kayak bagian datang nih. 1, 2, 3. Siapakah yang menang berikutnya? Aditya Tandra. Apakah ada di sini Aditya Tandra? Silakan raise hand dan segera buka kameranya. Oh, ada nih raise hand nih. Hai. Halo. Hai, ada. Aku di luar. Oh, oke, bentar. Sorry, ini aku di WC. Halo, Adit. Oke, Adit. Berarti Adit adalah pemenang dari AirPods second generation kita pada hari ini. Adit, silakan tinggalkan ntar aku chat aja ya, Adit ya. Buat tinggalin. Oh iya, thank you, Tess. Alamatnya, karena ntar ongkir ditanggung oleh Adit ya. Cuma ntar AirPods. Oke, kalau begitu. Thank you, Adit.
Oke deh kalau gitu. Kita matiin dulu. Oke, thank you Mas Ang. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti talk show kita dari awal sampai sekarang. Secara khusus juga saya mau berterima kasih untuk Index, untuk Global TK, Gold Star, Chonghua Telecom yang sudah menjadi sponsor acara kita pada hari ini, sampai bisa memberikan AirPods second generation untuk diundi gitu ya istilahnya. Nah, saya selaku Tessa undur diri dari acara online talk show Long Term Career di Taiwan. Semoga teman-teman bisa belajar banyak, sama seperti saya juga banyak belajar dari Ko Dede dan Ko Rian, dari kedua narasumber kita. Selamat sore, stay safe untuk semuanya, dan semoga kalian semua bisa sukses. Jangan lupa follow IG YIPA, @yipa.tw, dan juga IDN, @IDN Taiwan untuk info acara-acara berikutnya. Bye-bye, see you next time. Thank you semuanya. Thank Thank you, you. thank you. Thank you. Mantap acaranya. Terima kasih. Terima kasih.